Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Siti Zahra Yundiapi, 2. Normila, 3. Rahma Humaira, dan 4. Yudanti Paundria NPS. Di sini kami akan memaparkan materi rancangan aspek pemahaman peserta didik dalam Understanding by Design berupa aspek tailor and personalize the work pada mata kuliah Perancang dan Pengembangan Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randos Sunarno MPD. Salah satu rancangan aspek pemahaman peserta didik dalam UBD adalah Tailor and Personalize the Work, yang mana dikatakan pada aspek ini di mana peserta didik memiliki beragam latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting perencanaan pembelajaran yang memungkinkan adanya variasi dalam konten yang digunakan. Caranya, peserta didik bekerja dengan konten tersebut dan hasil karya peserta didik yang dihasilkan, namun tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian itu tetap sama untuk semua peserta didiknya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan? Nah, sebelum menjawab pertanyaan, kami akan kemukakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Karena peserta didik ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Oke teman-teman, penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah lingkungan belajar mengundang peserta didik untuk belajar. Yang kedua, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Ketiga, terdapat penilaian berkelanjutan. 4. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didik. Yang terakhir adalah manajemen kelas yang efektif. Baik teman-teman, berikut adalah contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan contoh kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah dalam pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar peserta didik dapat mengeksplorasi isi kurikulum. Yang kedua adalah guru memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga peserta didik dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide. Dan yang ketiga adalah guru memberikan beragam pilihan di mana peserta didik dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Berikutnya adalah contoh kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, guru lebih memaksakan kehendaknya sendiri. Yang kedua, guru tidak memahami minat dan keinginan peserta didik. Yang ketiga adalah kebutuhan belajar peserta didik tidak semuanya terpenuhi karena ketika proses pembelajaran menggunakan satu cara yang menurut guru sudah baik. Dan yang terakhir adalah guru tidak memberikan beragam kegiatan dan beragam pilihan. Cara untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yaitu sebagai berikut. A. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket dan lain-lain. B. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi pembelajaran maupun cara belajar anak. Yang C. Mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang kita buat dan lakukan maka akan menjadi kurang tepat. Untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, kita juga memerlukan data yang akurat baik dari peserta didik, orang tua, maupun dari lingkungannya.
Terdapat 3 strategi diferensiasi. Yang A, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada peserta didik. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik, maupun kombinasi dari ketiganya. Maka dari itu, guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang B, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami atau memaknai apa yang mereka pelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menggunakan kegiatan berjenjang, yang kedua menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, yang ketiga membuat agenda individual untuk peserta didik berupa daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang peserta didik dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan bervariasi. Yang C, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan peserta didik kepada guru berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada bentuk dan wujudnya. Produk yang dikumpulkan meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan peserta didik pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang mereka inginkan. Hal-hal yang harus dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. A. Terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita dengan membentuk learning community. B. Saling mendukung dan memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Yang C. Menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Yang D. Terus berusaha dan mengevaluasi serta memperbaiki proses pembelajaran yang sudah diterapkan. Kesimpulannya adalah untuk dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik, maka kita dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berbeda kebutuhan bukan berarti berbeda tujuan pembelajaran. Jadi guru berperan penting dalam menjaga arah tujuan pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, yaitu dengan perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Proses pembelajaran tidak berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dengan demikian, guru dapat menggunakan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran. Dengan adanya konsisten antara perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran, maka tujuan dari kegiatan belajar akan dapat dicapai. Menurut Khalifah tahun 2013 halaman 23, di mana juga berpendapat bahwa ketika melakukan kegiatan pembelajaran juga harus sesuai dengan apa yang sudah dibuat dalam RPP, yang diawali dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, sehingga tercipta kegiatan-kegiatan yang berkualitas. Ada kalanya proses pembelajaran di kelas tidak sesuai dengan rancangan yang disusun oleh guru karena beberapa kondisi. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dalam pembuatan RPP harus bersifat fleksibel, sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi di kelasnya. Berikut cara lain dalam menyesuaikan rencana pembelajaran demi keberlangsungan pembelajaran yang efektif di kelas, seperti mengetahui hambatan atau perubahan kondisi yang mungkin terjadi di kelas, seperti kondisi sarana atau prasarana yang mungkin atau terkendala teknis dan keadaan. Yang kedua yaitu adanya cara yang dilakukan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Salah hilaf mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.